Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Tinggal 2 hari lagi. Ramadan akan meninggalkan kita. Sedih apa gembira? Sedih ya Bu ya. Rasanya kita masih ingin bersama Ramadan, tapi ternyata Ramadan akan kembali dan kita akan menemuinya kembali pada tahun insya Allah Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah pada hari ini. Allah masih memberikan kita umur, masih memberikan kita iman, masih memberikan kita semangat untuk hadir dalam kajian Al-Quran kita di subuh terakhir bulan Ramadan ini, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan pahala dan redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan rezeki pada kita. Amin ya robbal alamin. Baik, adapun pada pagi hari ini pemateri kita adalah Ibu Iva Laila SAG SHMH. Assalamualaikum Bu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu harus sehat. Baik, yang kami hormati Ketua Yayasan Yunus Mohan Pesantren Haruniah, Bapak Haji Burhansa SAG MPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Bapak Haji Muhammad Arif SAG beserta istri Ibu Ida Laila SPD. Kemudian ibu-ibu jemaah taklim Quran yang saya cintai dan bapak-bapak yang saya sayangi. Sayang sini ya Pak ya, enggak bawa balik. Kalau balik nanti kena pangkung nanti. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan selawat, lantunan selawat yang akan disampaikan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Munawwarah yang sudah berada di depan ini. Mari kita dengarkan sejenak untuk mencerahkan, untuk mencerahkan pikiran kita dan semangat kita. Baik ibu-ibu, kepada ibu-ibu Munawwarah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jemaah Masjid Al-Munawwarah akan membawakan salawat selamat jalan Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salu alaihi. Ya Allah la nabi sa'adah. Ya Allah la nabi sa'adah. Ya Allah la nabi sa'adah sa'adah wal khatimah wa syahadah. Ya Allah lana bisa
bulan yang penuh berkah. Kami laksanakan tarawih berjamaah. Selesai salat tarawih kami baca Al-Quran. Itulah amal kami setiap malam. Ya Allah lana bisa'adah. Ya Allah lana bisa'adah. Ya Allah lana bisa'adah sa'adah wal khatimah wasyahadah. Selamat jalan bulan penuh maghfirah, bulan yang dibukakan pintu syurga, bulan yang ditutupkan pintu-pintu neraka. Merugilah orang yang tak beribadah. Ya Allah lana bisa'adah. Ya Allah lana bisa'adah. Ya Allah lana bisa'adah sa'adah wal khatimah wasyahadah. Selamat jalan bulan Ramadan. Selamat jalan bulan penuh ampunan. Kami semua ini sangat merindukan. Moga-moga berjumpa di tahun depan. Kami semua ini sangat merindukan. Moga-moga berjumpa di tahun depan. Ya Allah lana bisa'adah. Selamat jalan bulan Ramadan. Walana Tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. ya walana Selamat jalan wahai Ramadan. Semoga kita semua bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Selamat jalan wahai Ramadan. Kami semua ini akan Engkau tinggalkan. Engkau kembali ke hadirat Tuhan. Selamat jalan wahai Ramadan. Muadda, muadda, muadda ya Ramadan. Aku titipkan Engkau wahai Ramadan kepada Allah. Selamat jalan wahai Ramadan. Bisa'adah. Ya Allah lana bisa'adah. Ya Allah lana bisa'adah sa'adah wal khatimah wasyahadah. Ya Allah lana bisa'adah sa'adah wal khatimah wasyahadah. Ya Allah lana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majlis Taklim Surau Al-Munawwarah mengucapkan Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pertama-tama tentu saja kita bersyukur kepada Allah SWT sampai hari ini, hari ke-28 dan 29 di kalangan Muhammadiyah, kita masih diberikan Allah keistiqomahan, terutama ibu-ibu solehah ini tidak ada halangan lagi ya. Full Bu puasanya Bu? Alhamdulillah. Full Pak puasanya Pak? Alhamdulillah. Ke bapak-bapak kan tak ada halangan kecuali kok sakit. Tapi alhamdulillah tak ada sakit lah bulan puasa ini. Amin. Jadi itulah yang kita syukuri. Kita masih diberikan Allah hidup dan hidup tidak sembarang hidup. Hidup yang berkualitas, hidup yang berjuang untuk selalu taat di jalan Allah. Hidup yang selalu berjuang di jalan kebenaran, tidak mudah. Hidup yang selalu berjuang untuk memiliki akhlak-akhlak budi pekertimu mulia. Amin ya Rabbal alamin. Banyak juga orang hidup Ibu. Banyak sekali di Pontianak, di Indonesia, di dunia ini. Tapi hidup yang kurang memiliki makna baik untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara, dan terutama untuk agama Allah. Jadi kita bersyukur dengan hadir di sini, kita telah berpartisipasi, memberikan manfaat dari diri kita untuk memperkuat agama Allah, mengukuhkan dakwah Islam di muka bumi. Amin, amin ya Rabbal alamin. Datang aja tuh Bu, datang saja kita udah memperkuat, apalagi ibu-ibu yang insya Allah menyumbang, ibu-ibu yang terlibat menyumbangkan tenaga, menyumbangkan kegiatan sholawat, itu udah lebih lagi. Datang saja, duduk saja itu sudah bagus ya, apalagi yang punya nilai plus, alhamdulillah. Nah mudah-mudahanlah dakwah agama Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ini senantiasa berkibar, senantiasa tersyiarkan di seluruh muka bumi Allah ini. Amin ya Rabbal alamin. Yang kita hormati bersama Bapak Ketua Yayasan Pesantren Harunia, Bapak Haji Burhan Syah SAG MPD, kemudian juga Bapak anggota wakil DPRD Kota Pontianak, Bapak Haji Muhammad Arif, tadi Pak Burhan juga Haji ya, maaf kurang. Bapak Haji Muhammad Arif SAG, ya juga salah satu penguat dakwah kita, donatur kita juga, dan Ibu Ida Laila, istri beliau ya, Bu Hajah Ida Laila, SPD, mudah-mudahan sehat selalu, amin ya rabbal alamin ya. Bu Nur juga tadi ya, garis miringnya lupa, Pak Burhan, SAG, MPD, beserta Ibu Nur Hasanah, ya lupa. Karena beliau moderator, jadi punya tugas khusus saat ini. Dan yang berbahagia, bapak-bapak yang juga penyokong kekuatan dakwah ya, walaupun hari-hari kita juga punya kesibukan tapi masih menyempatkan diri untuk mendukung syiar agama Allah ini. Kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan istiqomah jalan Allah.
Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia seluruh jamaah pengajian, seluruh jamaah yang tergabung dalam majlis-majlis taklim atau perwakilannya. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah ya, selalu cerah ya, selalu terdepan, selalu terkuat, selalu tertop, terpopuler ya, terbaik, terlah pokoknya. Karena udah hari ke-29 saya belum lihat loyo ya, saya belum lihat 28, ya 28, yang Muhammadiyah 29 hari ini. Besok, belum ada ya, tunggu pengumuman. Baiklah, jadi ibu-ibu soleha dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Tadi moderator sudah menyebutkan judul saya nih balasan bagi orang yang berpuasa, dampak positifnya. Jadi ibarat kita udah bekerja nih, hampir akhir nih kita bekerja dengan Allah, berpuasa, kemudian kita nambah dengan amalan-amalan lain. Nah, apa gajinya? Apa THR-nya dari Allah? Apa balasan-balasannya dari Allah? Nah, kita sudah sering mendengarkan balasan-balasan dalam bentuk pahala-pahala akhirat. Nanti secara singkat akan saya sampaikan juga. Tapi saya juga ingin menyempurnakannya dalam pengaruhnya. Dampak positif puasa Ramadan bagi pengaruh kehidupan nyata. Karena agama kita ini kan bukan hanya urusan akhirat. Betul tak Bu? Agama kita ini juga sebelum kita masuk akhirat, agama kita ini juga adalah agama yang mengatur urusan-urusan dunia, di mana semua perintah-perintah Allah itu memberikan dampak. Dampak itu artinya pengaruh positif bagi kehidupan dunia juga. Dan utamanya adalah kehidupan akhirat. Nah, karena memang dalam beragama itu akhirat lebih diutamakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan hendaknya urusan akhirat kalian utamakan, itu udah pasti. Tapi kita juga hendak boleh meninggalkan atau melupakan supaya kita juga penuh semangat, keilmuan, semangat dalam pemikiran yang menggerakkan tenaga, menggerakkan aktivitas kita, bahwa dia juga memiliki dampak-dampak positif untuk urusan dunia kita. Jadi kehidupan dunia dan akhirat bagi orang beriman bagaikan dua sisi mata uang logam. Tapi uang logam sekarang kurang menarik daya enggak? Jadi dua sisinya itu sama-sama penting. Sisi pertama kalau tidak ada atau blur saja, tidak menunjukkan berapa nilainya. Nah begitupun sebelahnya. Jadi sebelahnya sebagai untuk simbol dunia, sebelahnya untuk simbol akhirat. Jadi dulu saya masih teringat yang dulu-dulu. Kehidupan dunia akhirat bagaikan dua sisi mata uang logam. Tapi uang logam sekarang sudah inflasi. Inflasi itu artinya nilainya makin menurun. Budak-budak pun biasa ngomel dikasih duit 100, duit 200, duit 500, duit 1000 kan pasti dia minta tambah ya. Apalagi kalau ibu-ibu cuma dapat THR uang-uang logam kan. Nah, karena itu mengalami inflasi. Tapi kita nggak boleh takabur. Dari sikit-sikit itu lama-lama jadi bukit ya, bagi ibu-ibu yang suka berhemat, suka nabung, ya itu disyukuri aja. Memang rezekinya baru uang receh dan uang logam, ya disyukuri saja. Cuma saya katakan untuk tingkatan sekarang dia mengalami inflasi. Inflasi itu artinya turunnya nilai mata uang. Jadi kalau dulu kita 1000 bisa beli ini, tapi sekarang 1000 hanya bisa bayar parkir, betul enggak? Parkir pun biasa minta tambah 2000. Nah itu yang disebut dengan inflasi, turunnya nilai mata uang ya terhadap barang-barang yang akan kita bayar atau kita peroleh. Ya ibu-ibu soleha yang dirahmati dan dicintai Allah, sekarang apa saja sih dampak untuk duniawi, nanti juga kita sempurnakan untuk dampak akhiratnya. Kalau dalam bernegara ini aja ya kita hubung-hubungkan gitu ya, tapi insya Allah terhubung ya, tergantung pikiran akal-akal kita nih kan punya ribuan sel-sel dalam otak kita nih. Jadi kemampuan kita menghubungkannya ini mudah-mudahan terhubung ya. Nah dan mudah-mudahan ibu-ibu nyambung juga nih, kalau tak nyambung ibu bilang tak nyambung gitu ya. Insya Allah nyambung. Jadi seorang pendakwah akan menyampaikan sesuatu yang sangat mudah untuk dipahami ya, tidak akan menyulitkan apalagi membingungkan ya. Insya Allah saya bikin mudah.
Nah dalam bernegara itu ada istilah atau ibu dulu pernah sekolah Ipolexosbud. Apa bu? Ipolexosbud, lupa dah ibu nih. Pelajaran Pancasila, pelajaran sekarang namanya PPKN, pelajaran bernegara, ideologi, politik, sosial, budaya, dan tambah lagi Hankam. Adalah Hankamnya biar kalau kita dulu kita ambil saja dulu apa pengaruh dampak puasa ini bagi ideologi, politik, sosial, budaya Indonesia dan dunia pada umumnya. Masya Allah ya. Bingung enggak nih kira-kiranya nih? Enggak ya. Pertama dari sisi ideologi ini kan kalau kita lihat dari, saya takut salah ya, kamus ya, artinya adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, jadi ajaran-ajaran Islam itu secara sistematik bisa juga disebut sebagai sebuah ideologi. Cuma di negara kita Pancasila ini, inti-inti ajaran Islam itu sudah disarikan menjadi tadi itu dasar-dasar Pancasila itu sila-silanya 5 itu mengambil dari ajaran Islam. Alhamdulillah. Tinggal nanti bagaimana pemainnya, bagaimana yang mengendalikannya, apakah dia kendalikan sesuai ajaran Islam atau enggak lagi. Jadi kita enggak usah lagi menuntut negara Islam karena kerjakan saja, laksanakan saja fondasi-fondasi yang ada di Pancasila itu ya sesuai, maka di situ sudah mengandung ajaran-ajaran Islam. Nah, apa puasa ini bagi negara kita? Kita lihat ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dampak puasa ini membuat masyarakat Indonesia ini makin religius. Betul enggak, Bu? Apa sih religius? Betul, makin kuat, makin dekat dengan agamanya, ya. Jadi ibu-ibu merasakan sendiri, orang walaupun agamanya tidak pernah belajar di pesantren, tidak pernah kuliah di IAIN, tidak pernah berguru dengan kiai dan ulama, tapi dengan datangnya bulan Ramadan ini semua merasakan ingin menjadi hamba terbaik. Betul tak, Bu? Nah, hamba terbaik di sisi Allah yaitu merasa bahwa perintah puasa, perintah di bulan Ramadan untuk menegakkan puasa ini adalah juga perintah bagi diri dia. Nah, jadi itu memberikan suatu seperangkat keyakinan yang menggerakkan setiap orang untuk menjadi religius. Kemudian dari orang per orang menjadi komunitas masyarakat, maka kita lihat di mana-mana orang pada ramai menyuarakan, mensyiarkan datangnya Ramadan ini bukan hanya di kota Pontianak, kota Singkawang, Sambas, Kepulauan Seribu, bahkan hampir seluruh Kalimantan Barat dan juga di provinsi-provinsi lain bahkan di seluruh dunia. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa puasa memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bernegara. Kemudian juga di situ ekonomi. Nanti yang akhiratnya karena tadi udah dibahas juga oleh Bu Ida akan saya sebutkan juga ekonomi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan main-main Bu. Puasa ini juga memberikan dampak secara ekonomi dan politik. Nah, apa sih dampaknya? Ini konsumsi seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, terjadi peningkatan yang luar biasa. Misalnya pembelian susu, saya lihat contohnya di situ aja. Pembelian gula, pembelian minyak goreng, pembelian beras untuk hari akhir puasa kan, zakat. Pembelian apa lagi Bu? Kurma. Pembelian buah-buahan, pembelian pembelian kincau, pembelian buah kelapa, pembelian cendol. Ya, jadi ekonomi itu yang disebut dengan konsumsi masyarakat meningkat, itu dapat menggerakkan roda ekonomi pemerintah Bu. Jadi jangan tidak ada hubungannya, sangat ada hubungannya. Jadi daya beli masyarakat ya, kemudian dia praktek, jadi duitnya enggak disimpan ya di bank, dibelanjakan, enggak simpan ya dibantal. Pas bulan puasa dikeluarkan, dibelanjakan dengan membelanjakan uang itu, sebagian besar masyarakat Indonesia
yang ada simpanan, pokoknya pas bulan puasa mustahil enggak belanja kan. Nah itu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Bu. Dan mencegah terjadinya inflasi. Nah inilah yang disebut dengan dampak pengaruh puasa bagi kehidupan bernegara ya. Hebat enggak puasa itu Bu? Hebat enggak Allah itu Bu? Nah, jadi dia bisa mendorong. Ada lagi yang penting nih, biar arisan, biar apa? Apa Bu? Yang mau dibeli itu, yang akhir-akhir Lebaran nih, apa akhir-akhir puasa nih? Apa dah? Daging ya, kue, margarin, ayam, sirup, semua bergerak Bu. Hah? Daun pisang, kaleng, itu Bu. Iya, jadi semuanya bergerak. Dan ingat Bu, karena masyarakat Indonesia mayoritas di atas 80% itu muslim, maka kalau hari-hari raya umat lain itu enggak terasa Bu. Pengaruh dampak pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan belanjanya itu tak terlalu berpengaruh. Baju, betul enggak? Kerudung, pakaian dalam. Nah, semua bergerak, terjadi pasar-pasar dadakan ya. Nah itu Bu, pasar juadah ya, pokoknya banyaklah yang saya tak bisa sebutkan, memberikan rezeki bagi masyarakat, memberikan dampak bahkan bagi negara. Ibu-ibu jangan main-main, Allah punya aturan tuh Bu ya. Nah kemudian ekonomi tadi itu ya udah masuk itu, makanya dalam hal ini politik, tadi ideologi politik ya, ekonomi dulu politik. Maka pemerintah menjamin dalam pelaksanaan puasa Ramadan, barang-barang terutama sembako harus tersedia dan harga terjangkau. Kalau sampai 9 kebutuhan pokok masyarakat Indonesia ini mengalami ketiadaan, mengalami raib atau hilang, dapat terjadi kekacauan, dapat terjadi pergolakan, dapat terjadi protes di mana-mana. Ya kayak kemarin kan, nah itu minyak aja tuh, satu aja. Apalagi orang nak puasa butuh minyak banyak, mau goreng-goreng, mau macam-macam, itu ngilang. Itu akan bisa Bu sampai menghilangkan kepercayaan politik. Bu Ipane nyerempet-nyerempet politik. Iyalah, karena memang politik ini bagian yang terpenting sebenarnya Bu. Bukan hanya urusan cebok, urusan baso kencing, baso berak aja agama Islam nih. Bukan hanya urusan kaki kanan, kaki kiri, tidur belah kanan, bukan. Kalau masalah yang kecil-kecil saja diatur, politik adalah masalah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ibu-ibu harus kepo, kata anak sekarang. Kepo itu apa sih? Tahu, penasaran. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalaupun kita nggak ngerti secara dalam dan luas, tapi setidak-tidaknya kita tahu dikit-dikit. Masa Islam hanya ngurus yang itu-itu aja? Islam mengurus yang itu-itu aja, tapi mengurus juga masalah-masalah yang besar gitu ya, ibu-ibu soleha. Ya jadi gitu, tapi kita doakan aja mudah-mudahan ada video yang beredar katanya minyak goreng masalah agama enggak Bu? Masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diurus. Ya orang Islam harus peduli. Minta tolonglah ya pemerintah, minta tolonglah harga minyak goreng supaya diturunkan ya. Apa Bu? Ibu tahu salah nak demo-demo biar budak ya Bu. Ibu kok salah dapur ibu bantu doa aja. Karena katanya insya Allah minyak goreng akan diturunkan di harga satu harga. Amin amin. Ya Rabbal Amin. Tinggal begitu aja lah kita berdoa aja kan. Mana gak ibu nak protes macam-macam. Kita doakan mudah-mudahan terkabul. Ya mungkin kita nggak bisa bicara personal satu-satu, mungkin satu orang bisa gampang beli. Tapi kita bicara namanya umat, masyarakat, kebutuhan orang pada umumnya itu mengalami kesulitan. Kemudian sosial, IPOLEK, ekonomi sudah sosial. Nah sudah tidak kita pungkiri lagi bahwa puasa Ramadan memberikan pengaruh ya terhadap kehidupan masyarakat. Ya, Ibu tahu enggak Bu?
Anak saya kebetulan tinggal di Jakarta, dia cerita kemarin, Ma sekarang nih biasa kan tiap hari macet gitu kan Jakarta itu. Sekarang Ma apa tuh jalan-jalan Jakarta tuh sudah mulai lengang, sudah mulai plong ya. Tapi nanti kemacetannya tuh di daerah Jawa Barat, di daerah Jawa Barat itu. Kenapa rupanya itu fenomena sosialnya apa maknanya? Bahwa puasa dilanjutkan dengan Lebaran ini menggerakkan sebuah budaya, yaitu budaya apa? Budaya mudik. Biarpun taruhannya nyawa Bu, banyak yang mati Bu, biasa kalau udah Lebaran nih beratus-ratus orang mati ya, mati karena tertabrak, bawa motor, memang kalau ajal sih urusan Allah, tapi ini sebabnya ya, sebabnya bawa motor, satu motor sampai berlima ya, bapak, emak, anak dua depan, satu tengah, satu belakang. Nah, sehingga satu kali meninggal, satu keluarga habis Bu. Ini hanya demi mempertahankan budaya mudik. Ndak sah, ndak srek kalau Lebaran tidak pulang, tidak mudik. Nah itu ya. Ya mau diapakan, memang orang tua juga menunggu, udah capek-capek mencari duit bertahun-tahun, pengen kumpul dengan keluarga, itu tidak bisa dipungkiri ya. Ya itu adalah bagian dari bakti anak-anak kepada orang tuanya ya. Nah ini budaya ya, udah ya Ipolek Sosbud. Ini yang dapat menggerakkan puasa hubungannya terhadap kegiatan. Belum lagi nanti kita kalau udah habis Lebaran itu Bu, halal bihalal. Nanti insya Allah kita ada lebih halal juga ya Bu ya. Halal bihalal, nanti kue bawa seorang. Kue lebaknya banyak sampai berkapuk-kapuk bawa sini. Nanti makanan beratnya panitia nyiapkan ya Bu Nur ya. Panitia nanti, maksudnya pengurus taklim nanti nyiapkan, ibu bawa kue aja, udah dibawa kuenya tuh diikhlaskan, jangan ibu bawa balik lagi, tabes kue aku. Karena niatnya udah mau sedekah untuk acara lebih halal, tahu-tahu kuenya hanya cacat 4-5 potong, bawa balik lagi, itu namanya bokosiku. Nah, jadi biar ya siapa-siapa yang ngambil enggak apa-apa ikhlaskan ya, kasihkan saya ke kasih saya pula, kasih Bu Nur ke. Itu Bu, nanti insya Allah ya kita sebagaimana kita bulan puasa selalu bersama, mudah-mudahan juga nanti Allah mudahkan kita mengadakan halal bihalal. Itu juga tradisi ya yang muncul karena adanya perintah Allah berpuasa Ramadan. Nah, kemudian saya singkatkan, terakhir adalah untuk akhiratnya. Beberapa tadi udah kita dengarkan sebelum live streaming ya. Tentang apa sih dampak puasa ini bagi kehidupan keberagamaan kita dan untuk akhirat kita. Nah, di situ di dalam surah Al-Baqarah yang biasa kita baca, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa dampaknya? Ketakwaan ibu-ibu akan meningkat. Amin ya Rabbal. Ya amin. Puasa membuat manusia ketakwaannya meningkat. Jadi level ibu naik. Dengan datangnya puasa tuh level ketakwaan kita insya Allah naik. Ibu nggak ngerasain ya. Tapi bisa gejala-gejalanya tuh bisa, misalnya lebih semangat, lebih dekat dengan agama, lebih suka ke majelis taklim, lebih suka baca Al-Quran. Dulunya hanya sembahyang fardu, sekarang senang menambahnya dengan sholat sunnah. Dulunya pelit nak bersedekah, dengan datangnya bulan Ramadan ini, biarpun sedikit rasa nak bersedekah itu ciri-ciri, apalagi banyak bersedekah, Masya Allah banyak dan ikhlas ya, sedikit pun Alhamdulillah. Nah itu Bu, takwa ibu meningkat. Takwa insya Allah berdampak langsung untuk akhiratnya. Karena nanti di akhirat tidak lagi seseorang dilihat dari duitnya, tanahnya, tidak lagi dilihat dari banyak gram emasnya, tidak lagi dilihat dari titelnya. Tidak ada nanti Allah mempersoalkan titel segala macam itu. Tapi yang dilihat nanti adalah amal-amal soleh seseorang. Seberapa banyak dia melaksanakan ibadah sholat, puasa. Nah jadi kalau dia banyak harta, seberapa banyak hartanya yang disedekahkan atau diamalkan dengan ikhlas di jalan Allah. Jadi Bu, yang pertama takwa ibu meningkat, itu dampaknya ya. Yakinlah, apalagi ibu-ibu soleha di sini
pasca Ramadan nanti menambahnya dengan karena udah terbiasa nyantai aja ya kita puasa Ramadan itu enggak lagi kita nganukan nganukan lambung, nganukan lapar, enggak ada lagi kan? Enggak ada. Itu tanda Bu, tanda takwa ibu dan meningkat. Kalau agak muda-muda nyusahkanlah masalah lapar, masalah haus, kita udah di atas itu udah levelnya. Amin, insya Allah. Bukan laparnya tak ada, laparnya pasti. Mana ada orang puasa tak ada lapar? Tapi tidak karena di otak kita sudah dipasang, di otak kita tuh sudah remote-nya sudah kita pasang puasa, Ramadan, 1 hari karena Allah. Jadi ada gangguan-gangguan beda kalau enggak niat Bu. Jadi ada gangguan-gangguan itu tidak mempengaruhi karena kita sudah pasang remote di otak kita sehingga otak kita mengalirkan perintah itu ke perut ya, ke usus kita sehingga apapun yang dihadapi lapar haus itu bisa ditepis gitu ya. Nah, itu dahsyatnya. Kemudian berpuasa insya Allah mendapatkan ampunan. Ini udah sering kita dengar Bu ya. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, dengan penuh keimanan dan sungguh-sungguh mengharapkan itu kan ridha Allah dan ampunannya, maka bagi dia itu udah hapus. Udah masa lalu, jangan ibu sebut-sebut lagi. Dosa-dosa agak muda-muda itu insya Allah udah bersih. Nanti insya Allah di hari terakhir kita tadi kata Bu Ida lahir sebagai bayi. Bukan ibu jadi budak kecil, bayi lagi ngecil gitu, bukan. Tapi ambilnya sucinya ya. Suci bayi-bayi yang lahir itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi-bayi yang lahir itu adalah dalam keadaan fitrah atau suci. Ya, jadi ibu-ibu yang sudah menyelesaikan puasa dengan penuh keimanan, bapak-bapak dengan penuh keyakinan kepada Allah, laksana suci kembali dari dosa-dosa ya. Nah, berbahagialah Bu, amin ya, derajatnya naik, dosanya bersih. Kemudian yang ketiga dapat syafaat di hari akhir, di hari kiamat. Nanti puasa dan ibu-ibu yang rajin tadarus itu, puasa dan Al-Quran memohonkan kepada Allah Bu. Wahai Allah, si fulan nih tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan selama melaksanakan ibadah puasa ya Allah. Itu dia lakukan si fulan ini karena aku. Karena aku tuh maksudnya karena perintah puasa. Yang Al-Quran juga gitu. Ya Allah, si fulan ini tak tentu tidur karena dia banyak membaca Al-Quran. Hari ini ya Allah aku mohonkan kepadamu, berilah syafaat, berilah perlindungan, berilah kemanfaatan, berilah kebaikan yang besar bagi si fulan yang sudah melaksanakan puasa. Ya, jadi ibu-ibu yang puasa, bapak-bapak yang puasa, saya, Bu Nur dan kita semua yang puasa, itu akan dimintakan syafaat oleh puasa itu sendiri. Jadi kita puasa, ternyata puasa itu juga menjadi sebuah diri. Tadinya dia adalah suatu perbuatan, tapi di yaumil akhir dia menjadi semacam orang yang bisa memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang banyak membaca Al-Quran. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran itu seolah-olah amalan-amalan kita itu menjadi orang yang punya inisiatif, yang memintakan syafaat kepada Allah untuk orang-orang yang rajin membacanya ya. Nah, itu berbahagialah ibu-ibu yang sudah mengisi ya, yang sudah menjaga secara istiqomah puasanya. Bagi ibu-ibu yang ada bolong, yang sakit atau berhalangan puasa, misalnya dapat uzur lah gitu ya. Nah, itu silakan diperbaiki recovery dulu, niatkan doa dengan Allah supaya bisa menggantinya setelah Lebaran. Lebaran enggak boleh puasa Bu, haram. Setelah Lebaran mungkin setelah seminggu lah ya. Setelah seminggu segera ganti karena kita punya penyakit lupa ya. Kemudian yang sudah kita biasa dengar juga puasa untuk dampak akhiratnya.
Lis-shaim farhatani. Ya. Bagi orang yang suka berpuasa ada 2 kegembiraan. Betul Bu? Pertama, saat buka. Senang dah Bu waktu buka Bu? Jangankan budak kecil gitu orang tua ya. Suka ya, senang sekali. Nah yang kedua nanti di akhirat ya. Akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan kegembiraan ya. Kemudian penghuni surga. Nah, inilah Bu balasan Bu, gaji Ibu yang puasa 30 hari ini. Setiap tahun ini gaji Ibu adalah Ibu dijanjikan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Siapa yang tak puasa ya? Nggak jelas nasib mereka tuh kalau Allah nak nolong yalah. Memang surga tuh bukan punya kita. Sok-sok ya Bu Ifa tuh macam punya dia kan. Surga tuh punya Allah, tapi memang surga ini Allah persiapkan, enggak sembarang orang bisa masuk. Kalau orang nanti nih tahun ajaran baru masuk Untan tuh syaratnya tamat SMA, ada ijazah, kalau tak ada ijazah ada surat keterangan kan. Bayar kan masuk Untan ya 250.000 kan. Itu baru seleksi, pandai Bu nih ya. Seleksi itu baru masuk Untan, budaknya pun tamat SMA, 2 tahun 3 tahun nganggur tak bisa masuk situ, masuklah dia swasta. Sekarang mau masuk surga, masa masuk surga tak pakai syarat? Nah ya, jadi syaratnya itu tadi beriman dengan Allah. Dalam rukun Islam tuh, dia rajin bersyahadat, memperbaharui syahadatnya, mendirikan sholat, dia puasa. Ini zakat Bu, jangan lupa zakat, minimal zakat fitrah. Kalau ada zakat mal, zakat fitrah ya. Jadi puasa, zakat. Kemudian yang terakhir naik haji. Tapi ada komanya naik haji bagi yang mampu. Jadi ibu-ibu yang tidak mampu jangan bersedih, cukup berdoa saja. Maka banyak baca Quran, maka banyak sholat sunnah di samping sholat fardu itu bisa untuk menambah. Karena kita misalnya kekurangan pahala, kita bisa tambah dengan banyak. Udahlah, aku nak bersedekah, duit tak ada, anakku tak ngirim, aku tak ada pensiun, aku tak ada toko, tak ada nak sedekah. Ibu bantai ngaji ya? Ngaji ya banyak-banyak. Ngaji ya long ya? Mana long tadi? Ngaji ya terus kerja. Apa kerja kau? Ngaji kerjaku. Nah, nanti yang ngaji pun dapat gaji dari Allah. Nah, nanti ditanya, ngapa kau tak naik haji? Kan Allah ngasih syarat naik haji harus jadi enggak dosa ya. Tapi Ibu biarpun gitu Ibu doa, Ibu minta dengan kalau anak-anaknya mampu minta dengan anak-anak. Itu aja ikhtiar Ibu, enggak usah kerja-kerja lagi lah. Ikhtiarnya berdoa sama minta dengan anak-anak ya, minta dinaikkan haji ya. Nah, selebih itu serahkan kepada Allah. Jadi perbanyak aja yang mudah. Perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak pergi pengajian, perbanyak sholat sunnah. Jadi agak amalan dalam Islam itu macam-macam, enggak bisa yang ini, enggak bisa ini. Kecuali yang udah pokok-pokok tadi kan, yang misalnya puasa, syahadat, sholat, puasa, zakat itu tadi, nah itu udah yang pokok-pokok ya. Baik, yang terakhir Ibu nanti gajinya juga di samping masuk surga, Ibu dapat surga dengan pintu khusus. Kalau sekarang orang-orang pejabat ya dapat pintu khusus ya. Kalau orang bertanjal-tanjal dia pintunya nyaman ya ada seorang. Sekarang kalau Allah bukan untuk pejabat tapi untuk orang yang rajin puasa. Disediakan pintu khusus. Apa nama pintu khususnya Bu? Ar-Rayyan ya. Jadi gaji Allah di samping surga, pintu nak masuk pun untuk Ibu disiapkan. Namanya Ar-Rayyan. Amin Bu ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, saya juga ya, nanti disiapkan Allah masuknya dari pintu Ar-Rayyan tapi menuju surga Firdaus. Masya Allah ya. Itulah cita-cita kita. Dan belum koma tadi. Apalagi bertemu dengan Allah dengan wajah penuh berbinar-binar ya. Itu kebahagiaan tertinggi orang beriman. Saya ulang, Bu, supaya punya cita-cita tinggi. Hidup bahagia, amin. Ya, sehat walafiat, amin. Nanti sampai waktu matinya husnul khatimah, syahid dunia akhirat. Ini perlu Ibu minta nih, ulang-ulang dengan Allah.
Nanti malah ini ya budak ini minta nih, kata Allah, iyalah aku kabulkan. Nah kan, di alam barzah ibu ndak diazab. Saya ndak diazab, mau? Mau nak? Kok sikit yang jawab nih, berarti yang lain mau nih. Ya, insya Allah kalau orang matinya syahid dunia akhirat, ya, husnul khatimah, apalagi bulan puasa hari Jumat, itu dibebaskan dari azab alam barzah. Nah kemudian masuk surga bidunil hisab, masuk surga tanpa hisab. Masuknya supaya ibu tidak sesat nih, saya bilang nih, masuknya cari pintu Ar-Rayyan, ya kan? Nanti masuk mana ya, masuk mana ya? Ingat pesan Bu Iva, masuknya dari pintu Ar-Rayyan. Ngapa? Karena ibu-ibu sudah berpuasa hanya mengharap ridha Allah, dan Allah sudah menjanjikan. Nah, Allah tidak pernah ingkar janji, Bu. Allah sudah menjanjikan orang yang puasa akan disiapkan pintu masuk surganya, yaitu pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan menuju surga Firdaus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itulah janji-janji yang Allah sampaikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Bukan saja duniawi tadi yang sudah saya jelaskan, ipolek sosbud ya tadi ya. Ideologi, politik, sosial, budayanya, pengaruh dampak positifnya. Bahkan juga sampai kita di akhirat pun akan mendapatkan balasan yang terbaik. Itulah hakikat menjadi orang beriman, Bu. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalaupun kurang bahagia di dunia, mudah-mudahan akhirat kita bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, di hari-hari menjelang di hari-hari menjelang pulangnya bulan kecintaan kami, bulan kesayangan kami, bulan penuh hikmah, bulan penuh berkah, bulan Ramadan yang syahdu. Kami mohon wahai Allah, sehatkanlah kami semua. Ya Allah ya Qawi, kuatkanlah kami semua untuk tetap bisa berpuasa ya Allah. Untuk mengisi puasa kami dengan solat-solat fardu dan solat-solat sunnah. Mampukan kami untuk senantiasa berzikir. Mampukan kami untuk senantiasa membaca Al-Quran. Mampukan kami untuk selalu berdakwah. Mampukan kami untuk selalu bersedekah ya Allah. Dan wahai Allah, Kau sempurnakan kepulangan Ramadan ini menjadikan kami seorang hamba terbaik di sisi-Mu ya Allah. Dan izinkan kami nanti Kau bukakan pintu Ar-Rayyan bagi kami ya Allah, yaitu pintu yang Kau janjikan bagi orang-orang yang berpuasa. Dan kumpulkanlah kami yang hadir di majlis ini ya Allah, di surga Firdaus-Mu ya Allah, surga tertinggi. Dan Kau izinkan kami ya Allah untuk berjumpa dengan Engkau sebagai sebuah kebahagiaan tertinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengarkan ceramah Bu Iva tadi, rasa-rasanya puasa nak tambah sebulan. Siap tak Bu? Oh, udahlah nanti kita ngambil puasa Syawal ya lah. Jadi orang yang berpuasa Syawal katanya pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Tapi bayar lo utang. Yang ada utang bayar lo utang puasa. Ya Bu ya. Baik, demikian tadi penjelasan dari Bu Iva Laila yang subhanallah gitu. Ternyata puasa banyak memberikan dampak kepada kita semua, bukan hanya kepada kita tapi dampak kepada religi. Dampak religi itu semangat untuk beribadah. Ya Bu ya. Kemudian dampak pada ekonomi. Ekonomi semua naik, tukang jajak banyak tepi jalan, Ibu ya. Tiap sore cari juadah, kan kita cari juadah.
Padahal 4 Kak Jul ada juadah. Pergi tepi jalan. Hawa suka nak ngabuburit tadi tu. Masih suka ngabuburit, Bu? Bagusnya kalau ngabuburit tu cari tempat-tempat yang religi. Kemudian ada dampak sosial. Dampak sosial, kita memperhatikan kawan-kawan yang tidak mampu. Kemudian kita berniat bersedekah walaupun sedikit, walaupun hanya semangkuk sayur. Betul tak, Bu? Hantarkan gak maklum kau mak teh kau ni, sayur ni. Itu kan? Itu semangat. Memang dianjurkan, Bu, kalau kita buat sayur banyakkan kuahnya, tapi jangan pula ngasih tetangga dengan kuah ya. Ya, Bu ya. Kemudian dampak akhiratnya apa, Bu? InsyaAllah kita akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketakwaan kita. Jadi kita puasa ini karena takwa, karena takut kepada Allah, bukan takut diceritakan orang, oh si anu tak puasa, si anu tak puasa. InsyaAllah, ya Bu ya. Karena ketakwaan kepada Allah. Kemudian InsyaAllah semangat bersedekah tadi juga perlu kita tingkatkan di luar bulan puasa, ya Bu ya. Kita perhatikanlah anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, pondok-pondok pesantren yang lagi dibangun, masjid kita yang lagi dibangun. Bagi ibu yang nak zakat mal, zakat harta, kami dari Masjid Haruniah menerima karena kita dalam rangka pembangunan masjid, insyaallah. Demikian tadi pembahasan dari Ibu Ifa Laila, mudah-mudahan menambah ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tahun depan kita bertemu kembali ya Bu ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan takwa, dalam keadaan optimis kita bisa, insyaallah ya Bu ya. Jadi kue itu jangan kita pikirkan, pernik-pernik jangan kita pikirkan, insyaallah nanti 10 hari terakhir akan datang sendiri Bu. Masya Allah. Ada ya canduk ke ngantar, ada Bu. InsyaAllah. Yang ada anak dari anak menantunya ya, InsyaAllah. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.